Halo semuanya. Wah, ya kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul kabar dari semesta tentang sesuatu atau seseorang. Wah, kita clarify ya. Mungkin ada kabar yang bisa kita dapat dari semesta, petunjuk dari semesta, atau ada kabar dari universe, semesta, yang bisa membuat kita tahu tentang sesuatu atau seseorang. Seseorang juga bisa ya. Jadi kita kayak ya kita clarify energi itu. Mungkin ada kabar yang bisa bermanfaat ya dari semesta untuk kita tentang sesuatu atau seseorang. Seseorang yang dealing dengan kamu, yang kamu fokuskan, yang ada hubungan, relasi, atau koneksi dengan kamu. Apa aja ya? Oke. Aku shuffle dulu cardnya. Nah, ini ada tentang failure. Di sini tuh ada tentang mungkin seseorang, dia tuh seperti merasa ada kesalahannya ke kamu gitu. Tapi ini bisa vice versa. Mungkin semesta ya menginginkan kamu sama dia bisa aja ada yang introspeksi diri gitu ya. Dia di sana mungkin ada seseorang yang dealing dengan kamu, dia koreksi dirinya, dia introspeksi diri, ya aku kayaknya ada kesalahan sama kamu, aku belajar dari kesalahanku gitu. Atau ini juga bisa untuk kamu kan, mungkin kamu juga perlu belajar menjadikan semua yang terjadi adalah pengalaman berharga menuju masa depan gitu. Dan di sini semesta ngasih tahu ada seseorang yang bersyukur banget dengan kehadiran kamu. Cie. Ya. Dia tuh bilang, aku bersyukur pernah kenal kamu dan punya kesempatan ya, punya relasi atau punya koneksi dengan kamu. Entah siapa ini ya, bisa aja seseorang yang ini, bisa seseorang yang itu. Jadi pada intinya ada sih yang bersyukur banget kamu hadir di hidupnya gitu. Dan di sini juga semesta bilang udah saatnya kamu bersyukur. Kecil besarnya rezeki kamu, syukurilah itu sebelum kamu menerima rezeki-rezeki selanjutnya. Kan itu jadi kabar baik juga ya. Ibarat kayak ya kalau kamu mau rezeki selanjutnya
lebih segera datang ke hidup kamu, ya kamu harus lebih segera bersyukur. Gitu. Dan di sini semesta ngasih kabar tentang seseorang yang mungkin ada pride-nya, ada egonya yang besar, atau gengsinya yang besar. Jadi semesta ngasih kabar bahwasannya orang ini ya it's okay lah kalau memang ada karakternya ego atau gengsi atau apa. Tapi semesta ngasih tahu kadang dia pengen bilang ke kamu, bukannya aku bermaksud selalu egois, cuma ya aku terlalu melindungi diri aku orangnya memang gitu, ngejaga harga diri, takut merendahkan harga diri. Terus ya mungkin aku punya punya masalah di kehidupan aku, entah masa laluku, keluargaku, lingkunganku, yang membuat aku tuh jadi egois. Jadi ya maklum lah gitu. Ya seseorang itu ada yang pengen bilang gitu ke kamu, ya aku nggak sepenuhnya bermaksud ego, cuma itulah cara diriku memproteksi atau mencintai diri sendiri. Tapi kan ya itu, kita boleh mencintai diri sendiri, cuma jangan berlebihan juga, itu bisa menjadi ego. Dan ini bisa juga untuk kamu, kabar dari semesta, bahwasanya kamu harus membedakan mencintai diri sendiri dan ego, itu beda tipis ya. Jadi kalau udah berlebihan itu jadi toksik. Mencintai diri berlebihan ya jatuhnya ego. Gitu. Terus di sini semesta ngasih kabar ada seseorang yang mungkin dia rindu sama kamu, makanya dia berhayal tentang kamu. Bisa juga dia ngerasa mungkin aku nggak sanggup memiliki kamu. Atau ini ada seseorang yang insecure ya, entah dia malu, minder atau apa. Bisa aja ini orang yang fresh atau ya yang lama bisa, yang baru juga bisa gitu. Jadi ada seseorang di sini yang kayak sangat menginginkan kamu, cuma karena apa gitu ya, mungkin kamu tahu atau dia tahu, kalian sulit bersama, sulit bersatu. Entah ada konflik batin, ada halangan, tantangan, rintangan. Jadi aku pasrah. Gitu. Jadi semesta ngasih tahu kabar dia itu sebenarnya dia di sana pasrah. Ya dia nggak tahu harus kayak gimana. Tapi dia tetap berhayal, berimajinasi tentang kamu. Ya dia surrender, dia menyerahkan semua sama yang di atas. Ya berharap ada perubahan, mana tahu suatu saat ada jalannya kita bisa bersama atau bersatu ya. Terus ya di sini semesta juga ngasih kabar kamu boleh terkoneksi dengan seseorang atau terpikirkan seseorang, karena itu kan sifatnya tidak sengaja gitu ya. Maksudnya kamu boleh kepikiran seseorang atau tiba-tiba ingat dia lah gitu. Tapi ini kalau bisa jangan terlalu dihayati. Kalau memang kamu mau fokus melepas ya, jangan hayati lagi ingatan tentang dia. Jadi kita sebagai manusia kalau teringat dia tuh ya itu kan nggak sengaja gitu. Tapi jangan dihayati Kak, supaya kamu nggak mendalam koneksinya ke dia. Kalau memang benar-benar mau lepas gitu. Dan berserahlah sama yang maha kuasa. Ya Tuhan dan semesta tahu kok isi hati kamu, siapa yang kamu mau. Ya kalau kamu udah seperti itu, semesta bilang pasti ada perubahan. Atau memang ini kabar baik, ada perubahan nantinya yang akan kamu mengerti. Bahwasanya semua ini membuat kamu bisa menjadi pribadi lebih baik, pribadi yang bertumbuh gitu. Nah ini ada juga kabar tentang bisa teman, bisa keluarga. Ada yang kayak
Hmm, ya siapapun ini ya, dia atau mereka kayak menghargai keberadaan kamu. Ini terkhusus kalian yang mungkin kebanyakan menarik diri, atau kayak ya ada yang merindukan kamu gitu. Mungkin beberapa sudah tidak terlalu aktif di sosmed, atau kamu udah banyak menyendiri. Nah, sebenarnya banyak yang mencari kamu, terutama teman ya, atau keluarga. Kayak, kamu kok menyendiri terus sih, gitu. Ya, teruntuk kalian yang pasif, gitu. Oke, kita clarify ya, Kak. Baiklah. Ya, ini ada Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ada Libra lagi, Taurus, Capricorn. Ini Sun masih Libra ya. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga di sini Leo, Sagittarius, Aries. Cancernya muncul lagi ya. Oke. Magician sama ini ada Cancer lagi. Pisces, Scorpio. Aries. Yang strong ini Libra, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo. Capricorn, Pisces lagi. Oke. Jadi, mungkin ini bisa juga tentang sebenarnya seseorang yang di apa ya, yang diberitahu oleh semesta itu ya. Maksudnya kan tadi ada kabar dari semesta tentang seseorang itu atau sesuatu itu ya, tapi ini lebih ke seseorang juga ya. Ini dia sebenarnya membutuhkan kehadiran kamu banget, entah butuh karena kamu tuh bisa melengkapi dia atau kayak gimana gitu. Tapi dia kayak ada rasa bersalah, atau dia nggak enakan sama kamu. Mungkin dia udah tahu aku bikin kamu nggak nyaman, atau aku kan udah blok kamu. Bisa vice versa, aku udah blok, atau aku ganti nomor, atau aku ya gitu ya nggak ada kontak di WhatsApp atau apapun lah. Dia batasi akses komunikasi. Ya dia di situ ngerasa ya itu, maksud aku tuh mau mencintai diri sendiri, tapi kok jadi kayak orang yang ya aku tahu sih aku bikin kesalahan. Karena ini semua karena ego gitu. Bisa vice versa, bisa kamu yang gitu. Akhirnya apa ya, aku harus keluar dari situasi toksik ini, atau kamu udah keluar duluan ya dari situasi toksik atau yang gak sehat ini. Tapi dia memanifest sesuatu ke kamu dengan maksud dan tujuan ya memang aku mau mendekat gitu. Entah siapa ini ya, bisa orang baru juga, bisa orang lama, bisa orang yang fresh, atau yang sudah kemarin-kemarin, siapa aja nih ya. Atau kamu dealing dengan beberapa orang. Nah, sesuaikan, ini bagian orang yang mana, yang tadi itu bagian yang mana, orang yang siapa. Bisa aja semua tadi ciri-cirinya ada di satu orang, tapi bisa ada di 2 orang, atau 3 orang. Gitu, say. Ya gitu ya Kak. And then ya dia mau manifest sesuatu, dia kayak jago gitu memanifest, manifestasi ya. Jadi semesta ngasih kabar,
Lu tahu nggak gitu, nih orang bisa loh manifestasi rasanya ke kamu. Contoh, dia sayang nih sama kamu, tapi ya dia kan bisa aja nih nggak berbuat banyak ke kamu, tapi dia manifestasi rasa sayang itu. Misal ya, aku bicara dalam batinku, aku sayang sama kamu. Aku bicara dalam batinku, aku rindu sama kamu. Apalagi kalau dia fokus nih ngebayangin wajah kamu, lihat foto kamu, lihat sosmed kamu, supaya ya nyampe aja ucapan batinku ke kamu gitu. Contoh lain ya juga kayak ya dia bayangin wajah kamu atau dia lihat foto kamu, ya seolah-olah dia bicara, kamu harus mau ya sama aku, kamu nanti ujungnya ke aku ya, kamu jangan sama yang lain. Dia manifestasi soal itu. Jadi istilahnya poinnya tuh dia narik energi kamu terus gitu kak ya. Jadi kadang ada loh perasaan dia jealous, cemburu, iri, dengki, atau kayak kita misalnya nih berjarak, atau kita ya kamu di mana aku di mana, ke siapa atau ke kemana. Kadang aku ngerasa aku takut loh kehilangan kamu, tapi aku kan nggak ngelakuin apa-apa. Jadi aku manifestasi aja rasa itu. Contohnya ya aku ngomong dalam hati aku, kamu jangan pergi ya, kamu jangan sama yang lain dong, atau ya kamu jangan sama sini lagi, atau kapan kamu sendiri, kapan kamu gini gitu, atau kamu cari aku lah, kejar aku, ada yang gitu. Bisa vice versa. Gitu ya. Kita lihat lagi kabar apa lagi ya yang mau dikasih tahu semesta. Ini ada juga kabar dari semesta tentang ya mungkin sadar gak sadar ya, beberapa orang aja sih. Semesta mau ngasih tahu ini ada loh energi magic tentang seseorang, atau kalau memang dia ada naungan magic ya kamu perlu waspada juga. Bisa juga kalau dia yang terperangkap magic, dia perlahan bisa keluar dari magic itu, atau ini kamu. Jadi ya tidak perlu harus khawatir lah soal magic itu, kan ada yang maha kuasa. Tuhan itu kan kekuatannya paling besar. Jadi ya tingkatkan aja ibadah sama yang di atas, sama yang maha kuasa. Semoga kita bisa lepas dari energi-energi seperti itu, yang magic itu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, believe, percayalah ya. Ada seseorang di sini yang ini bisa tentang trust, kan believe itu trust juga. Mungkin dia ada trust issue atau rasa nggak percaya sama kamu, atau kamu jadinya trust issue ke dia, kamu tidak percaya sama dia itu ya. Oke. Jadi ini yang membuat relasi atau koneksi kalian itu lambat berkembang. Entah dianya ragu, dia tidak percaya diri, ya gitu sih. Aku ngerasain ada sense beberapa nih orang yang ada yang takut, ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang malu, ada yang insecure ya. Semualah tuh. Jadi semesta mau ngasih tahu kabar ke kamu. Dia ini sebenarnya membutuhkan kamu loh. Kayak aku sampaikan tadi ya. Dia memerlukan kamu. Dia sebenarnya butuh perhatianmu, bantuanmu, support dari kamu. Tapi dia nggak sanggup bicara itu, nggak sanggup ngomong. Mungkin dia nggak enakan, karena di sini kan ada seseorang yang sebenarnya dia udah sadari kesalahan dan dia udah mau berubah, tapi dia nggak enak minta tolong ke kamu, atau ya
Dia khawatir kalau menghubungi kamu nanti, ya takut aja kamu beranggapan kenapa baru datang, pasti ada perlunya, pasti karena ini itu. Nah, dia takut dijudge mental seperti itu, Kak. Makanya ini ada orang yang jaga jarak lagi, on off lagi. Tapi ini beberapa memang ya entah ada yang lain di sana yang menurut dia lebih gampang daripada kamu. Entah kamunya rumit, sulit, atau dengan kamu tuh ribet. Nah, menurut dia gitu. Tapi ya ini sih, ujung-ujungnya tetap aja dia merasa ya yang aku inginkan itu kamu, nggak connect juga sama yang lain gitu. Ini ada kabar juga tentang seseorang yang dia memang menunda-nunda untuk melakukan sesuatu ke kamu. Tapi ya semesta mau ngasih tahu dia seperti itu ya memang karena ada faktor internal, atau dari dalam dirinya ada masalah, atau di luar kehidupannya itu ada masalah gitu. Ya bisa apa aja sih. Ini ada seseorang yang kayak, ya gimana aku mau punya mental yang kuat, orang sekelilingku, lingkunganku aja tuh banyak yang toksik gitu nih. Terus ada juga yang kayak mau bilang, ya aku tuh lagi sensi-sensinya. Jadi kalau aku ngelakuin sesuatu ke kamu buru-buru, takutnya aku emosi gitu. Terus semesta mau ngasih kabar juga tentang, ya kamu percayalah bahwasanya semua akan baik-baik aja gitu. Mungkin apapun ya yang kamu alami di kehidupan kamu saat ini tuh berat. Ini bisa aja masalah percintaan, atau masalah karir juga bisa. Ada persoalan tentang keuangan, bisnis, keluarga, teman, atau apapun ya. Semua itu bisa berlalu kok. Gitu. Pada intinya ya yang penting kamu kalau udah melakukan yang terbaik, kamu diingat sebenarnya. Jadi yang baik itu sebenarnya tinggal menuai yang baik. Oke? Baiklah, kita lihat lagi. Nah, ada seseorang yang sibuk kepoin kamu. Tuh, bisa vice versa. Kamu sibuk kah kepoin seseorang? Ya mungkin kepoin di tarot kan. Atau di sosmed. Ini strong Capricorn ya. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius. Jadi aku ngerasa gini, semesta mau ngasih kabar, ada seseorang atau siapa ini ya, dia memantau kamu terus. Bisa dia, bisa mereka. Kayak penasaran sama hidup kamu. Apalagi kalau kamu udah pasif banget, menyendiri, fokus healing. Ini banyak yang kangen loh sama kamu. Ada kayak yang merasa pengen deh kamu tuh aktif, mengekspos hidup kamu di sosmed gitu. Ada yang kayak merasa kamu seringlah bikin kehidupan kamu di sosmed gitu, karena banyak yang penasaran sama kamu. Kamu tuh gimana sih kabarnya? Kamu sehat kah? Ya ini ada juga yang kepo untuk negatif. Entah ini orang yang iri, dengki, kan ada aja gitu, say ya. Oke. Ini strong Libra lagi ya, sama Taurus, Leo, Sagittarius, Aries. Ya gitu, Kak. Di sini apa ya? Di sini semesta juga ngasih kabar gitu. Mungkin kamu bisa aja mulai ragu tentang seseorang atau sesuatu.
Tapi semesta bilang ya cari tahu lah ya. Kamu bisa kok cari tahu sesuatu atau seseorang itu di sosmed, atau kamu cek energinya, itu juga bisa gitu. Jadi ya sebenarnya kamu cari-cari pencerahan untuk cek energi dia, seseorang atau sesuatu, ya itu nggak masalah, supaya kamu bisa ngambil keputusan. Dan semesta itu bilang ya, kamu harus bisa menyimpulkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kamu pertahankan, mana yang harus kamu lepaskan gitu. Dan ini juga tentang pencarian jawaban kamu, jawaban untuk kamu ya. Apakah aku bertahan atau aku melepas seseorang gitu. Dan apa ya, semesta juga mau ngasih kabar bahwasanya seseorang yang kamu rasa lambat, lelet, atau kayak belum bertindak nyata ke kamu, itu bisa aja karena situasinya masih toksik, masih negatif ya, tingkahnya atau lingkungannya. Tapi bisa juga di sini tentang ya kamu nggak usah terlalu kesel, nggak usah terlalu sebel sama dia, nggak usah terlalu kayak marah banget atau kecewa banget. Itu ya janganlah berlebihan kecewa, karena ya itu hanya merusak mental kita aja gitu. Namanya orang bergerak ke kamu kan ada yang cepat, ada yang lambat, atau ya tergantung mental. Kemudian di sini ya kamu berhati-hati juga ya menseleksi siapapun yang mungkin bisa mencari kamu, mendekat ke kamu. Kamu harus pintar-pintar seleksi mana orang yang motif atau modusnya buruk, mana yang enggak. Kamu harus bisa ya, gunakan intuisi kamu. Kamu bisa melihat sebenarnya ada orang yang menghampiri ini niatnya baik atau buruk. Nah, seperti itu. Karena ya hati kamu pernah terluka. Pasti berat lah untuk percaya lagi sama orang atau sama sesuatu. Jadi kalau memang mau healing, healing aja dulu. Ini beberapa kalian yang mungkin kayak, ya aku pengen sih sama yang lebih baik, atau sama orang baru, atau sama siapa, tapi kayak masih belum kelar healing aku. Ya healing aja lagi kak, healing berkali-kali gak apa-apa. Healing itu kan menenangkan diri, menyembuhkan luka hati. Ya udah, kalau memang belum sembuh, sembuhkan dulu gitu hati kamu. Kan bisa jalan-jalan ke sana kemari, atau di rumah aja ngelakuin yang bikin kamu seneng, supaya kamu bisa memaafkan orang itu, supaya hati kamu bisa lebih adem untuk mengikhlaskan, benar-benar healing gitu ya. Baru tuh bisa connect ke yang baru. Setelah kita selesaikan urusan yang lama, ya baru bisa connect ke orang baru. Baru kayak ya bisa connect sama yang lain gitu. Jadi mulai aja dari diri sendiri. Karena kalau kamu tunggu-tunggu dia menyelesaikan urusannya dengan kamu kan ya capek menunggu terus ya. Jadi selesaikan dari diri sendiri aja. Ya udah, gua selesaiin, gua healing. Yang penting gue udah ngelakuin yang terbaik, gue selesaiin perasaan gue dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan melepas. Ya untuk melupakan itu masih butuh waktu, tapi setidaknya gue ikhlas gitu. Gitu say. Gitu ya kak. Oke, kita lihat dari kartu ini ya. Aku shuffle dulu. Oke, ini tentang kabar. Ya, bisa juga orang itu yang kamu harapkan dia sulit melakukan sesuatu karena dia masih denial perasaannya, menolak perasaannya. Ada orang yang pakai topeng
ya. Ada orang yang dealing sama kamu ini pakai topeng. Dia manipulasi perasaannya, kan dia sayang banget sama kamu. Cie, aku seneng deh kalau kartu ini ada. Ini kartu yang bikin baper, Kak. Jadi, ya gitu. Semesta mau ngasih kabar, orang itu menolak rasa sebenarnya. Entah karena apa gitu ya. Entah ada yang lain, ada perbedaan atau ada yang difokuskan yang lain. Dia menutupi perasaannya ke kamu. Dia mencoba berlari dari kamu. Tapi sejauh-jauhnya dia berlari, pada akhirnya apa? Kamu lagi yang dia cari. Kamu lagi yang dia kepoin. Gitu. Ya. Ini yang sulit tentang persoalan keluarga. Mungkin aja dia ada persoalan keluarga. Atau dia punya keluarga. Atau ya... mungkin kita jadi keluarga saja. Kadang ada orang yang ngerasa gitu ke kamu. Ya aku mencintai kamu, tapi kan aku gak bisa menjanjikan apa-apa. Atau belum bisa aku sesuai dengan harapan kamu. Gitu. Jadi maaf ya kalau aku sepayah ini. Beberapa di sini ya. Mungkin kalau fase diam-diaman atau fase pasif-pasifan itu udah lama, nanti di sini semesta yang mempertemukan kalian atau membuat kalian terhubung dalam sebuah komunikasi. Ini beberapa ada yang bisa bersatu sih, aku lihat ya. Ada yang union. Tapi ada juga yang kayak ya udah, daripada bersama sulit, bertahan sakit ya. Aku anggap ini kayak partner jiwa saja. Entah dianya begitu atau kamu. Jadi ya, kadang kita nggak bisa memaksakan kehendak ya. Kalau takdir kita sudah beda, atau takdir kita memang begini, kamu begitu, ya. Sebagai manusia kan kita hanya bisa menjalani. Seperti itu. Terus semesta ngasih kabar ya. Coba kamu rasakan aja intuisi kamu. Kamu tahu kan dia mencintaimu. Dia sayang dan dia rindu sama kamu. Cuma itu nggak tersampaikan lah. Gitu ya. Dan di sini semesta bilang, afirmasikanlah apa yang kamu inginkan, siapa yang kamu harapkan. Jangan menyerah untuk berafirmasi positif. Afirmasi positif itu ya, berbicaralah di hati kamu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan ke seseorang. Mudah-mudahan energi itu nyampe ke dia dan dia bisa menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu ke kamu. Oke? Kita lihat mungkin aku ngasih angka dan huruf ya. Angka dan huruf berkaitan dengan dia atau kamu. Kalian beberapa. Aduh, berisik ya. Sorry ya. Aku shuffle dulu, Kak. Oh. Oke. 20. Ada 8. 26, ada 11, ada twin flame ya, mirror, ada 9, 16, 28, 21, ada 6, ada 31, ada 24, 29, 15, 5 ya, 25, ada angka 3, ada 7, ada 14,
Ya, dua-dua kembar lagi ya. Itu. Ini ada 19. Oke, hurufnya di nama dia atau nama kamu? Ya, ada L, Z, M, Q, D, F, ada O, ada H, ada B, oke, N, W, X, U, C, Y, T, G, sama I. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok atau ini vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.